Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam jam doa Rabu pada sore hari ini. Sore hari ini saya mengajak kita sekalian datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita menyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Kasih dan
besar setiap besar setiap besar setiap besar setiap besar setiap besar setiamu di sepanjang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian sekali lagi. Karena salibmu, hanya Kau Tuhan di hidupku.
Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur sore ini kami boleh datang lagi di hadapan-Mu, memuji, menyembah Tuhan. Dan sekaligus kami ingin mendengar nasihat firman Tuhan untuk kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami di hari-hari depan Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami menyerahkan pemberitaan Injil dari awal sampai akhir. Biarlah semua jadi dalam nama Yesus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini saya kebagian dari harus membagikan Kolose 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Apakah bisa ditayangkan? Kolose 2 ayat 1 sampai 5. Ya, baik, mari kita baca bersama-sama pelan-pelan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Silakan, saya ganjil Bapak Ibu ayat genap ya. Oh. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan pengenalan rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab sekalipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Nah, saya kasih judul kemarin ini, pengorbanan seorang pemimpin. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Paulus dalam mengabarkan Injil penuh dengan tantangan. Ya, sampai dia harus masuk di dalam sel tahanan karena dia memberitakan Injil. Nah, saya kira juga ini surat ini dia kirim kayaknya dia di dalam penjara. Nah, kita bisa bayangkan kalau bagaimana risiko yang harus ditanggung ya. Karena pada zaman itu tidak ada WA, tidak ada SMS, terpaksa melalui surat biasanya ya. Kayak kita dulu sebelum ada WA. Dan ini sangat tidak membuat Paulus untuk mundur. Justru semakin ada tantangan, dia semakin kuat di dalam Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Mungkin sudah ada gejala-gejala perpecahan. Tapi Paulus mengingatkan, menasihatkan murid-murid yang ada di Kolose. Ya. Jangan terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan. Terus diingatkan di sini bahwa supaya kami, ayat 2 dikatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan,
pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, ini beda ya. Kalau saya melihat di sini, orang yang sudah diselamatkan, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia tahu. Dan dia sudah punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong, menyelamatkan dia. Yang latar belakang Paulus sendiri adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Tapi ketika Tuhan melawat dia, bahasa dia, kerinduan dia, keinginan dia, tidak ada yang lain. Walaupun dia sudah di dalam tahanan, dia tidak menyerah. Kita dengar kesaksian sebelumnya, betapa mereka begitu ditekan. Tapi dia tidak mundur. Makin ditekan, semangatnya makin naik. Seperti bola pingpong ya. Makin dibanting, makin naik. Satu ayat yang terus saya ingat sampai hari ini terakhir. Mazmur 19 ayat 71. Katakan di situ, bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku memperhatikan ketetapan-ketetapan Tuhan. Aku mau, kata Paulus kepada murid-muridnya, supaya kamu mendapat, memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kekayaan, kehormatan, dan yang lain. Ini seperti apa yang kita bahas bersama sore ini. Kami ke Gunung Kidul. Selama hidup saya, ke Jogja sudah sering sekali. Tapi naik ke Gunung Kidul belum pernah. Dan waktu kami jalan ke sana, ada yang bilang 1 jam dari Prambanan naik ke Gunung Kidul 1,5 jam. Nah, tapi karena kami baru, banyak tanya, kadang-kadang GPS nggak beri arahan yang tepat. Singkat cerita 1,5 jam akhirnya kami masuk dari Jogja masuk ke Gunung Kidul. Nah, bertemu dengan mereka di sana, rasanya lain ya. Jadi dia di puncak gunung itu, udara agak dingin. Jadi kita bisa sharing dan bicara dari sana ke sini, dari sana ujung-ujungnya kita saling menguatkan bagaimana supaya kita terus bisa berada di jalan Tuhan. Dan karena itulah yang membuat kita menjadi baik, menjadi kembali ke prinsip-prinsip awal. Dan kami senang sekali waktu ke sana. Kami lihat rupanya itu rumah mertuanya di Gunung Kidul itu sudah lama tidak dipakai karena mereka semua ke Bandung. Jadi waktu mereka kembali, rumah orang tuanya dibersihin, pakai, dan disitulah ayahnya sekarang ini ya pembaringan terakhir lah kalau menurut kami ya. Dan kita lihat bagaimana ternyata walaupun ada pergumulan-pergumulan, tetap semangat melayani Tuhan. Saya lihat mereka bangun ada gereja kecil ya, kapal kurang lebih 4x6. Nah, kalau dia datang ke situ, dia juga tidur di situ. Dan persekutuan Rabu atau beberapa kegiatan-kegiatan dilakukan di situ. Dan tapi kalau malam, mereka tinggal di situ. Dan kami lihat, terus dia rupanya giat di dalam pengabaran Injil. Dan yang membuat kita semakin semangat ya, saya sama Pak Daniel, karena tadinya kita punya pikiran-pikiran yang lain. Tapi yang kami lihat, dia jalan, dan hari Minggu itu memang saya khotbah di sana, tapi itu juga mereka online. Nah, ini saya kira sesuatu yang baik ya. Kalau dulu tidak ada telepon, sekarang ada telepon, tapi lebih bagus kalau menurut saya, lebih tepat lagi, lebih puas kalau kita bisa bertemu muka dengan muka. Kadang-kadang kita bisa juga salah dalam mengira-ngira apa yang mereka lakukan. Jadi Paulus di sini mengingatkan jemaat di Kolose, kamu belum kenal saya, kamu harus mengenal saya, ataukah
diingatkan lagi untuk mengingat bahwa ada yang terpenting yang harus kita cari dalam kehidupan ini. Di ayat 3 dikatakan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Nah, jadi harta, hikmat, dan pengetahuan. Ada mungkin orang pintar, tapi kalau dia tidak takut Tuhan, itu akan menyesatkan. Tapi ada orang sederhana, tapi karena dia berhikmat, dia bisa berkata-kata dan orang lain bisa dijamah, bisa disembuhkan, bisa diselamatkan, bisa dimenangkan dari cara-cara berpikir yang tidak betul. Nah, Paulus mau di sini bagaimana supaya jemaat di Kolose ini mereka punya kasih dan hidup dalam kasih. Nah, ini yang paling penting. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kalau saya datang dari Sulawesi, keinginan saya dulu adalah saya menjadi direktur bank. Karena ada saya lihat Bank Maranu di Sulawesi itu punya seorang yang kelihatannya enak. Mungkin yang lain berpikiran kalau saya datang di Bandung, saya mau menjadi orang kaya, ya, berhikmat dan takut akan Tuhan. Paulus arahkan mereka ke ayat 23 ini. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat, pengetahuan, dan yang lain-lain. Kalau kita tahu begitu, pasti kita akan tenang menghadapi segala sesuatu, walaupun ada tantangan. Ya, Paulus mengingatkan mereka bahwa kalau kamu mau menjadi seorang yang kaya, yang berhikmat, dan punya pengetahuan yang banyak, takutlah akan Tuhan. Nah, ini nasihat seorang hamba Tuhan kepada murid-muridnya, ya. Walaupun dia sudah harus masuk dalam tahanan, yang akhirnya nantinya dia dipancu, tapi pikiran-pikiran dia, nasihat-nasihat dia, nasihat yang membangun. Jangan lari, jangan lepas daripada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 15 dikatakan, di luar aku, kamu tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau kalian bersama aku, di dalam Tuhan Yesus, harta yang termahal, hikmat, pengetahuan, dan kekayaan, itu bisa menjadi bagian kita. Walaupun kadang-kadang hal itu terjadi, tidak seperti yang kita minta, tidak seperti yang kita inginkan. Ada masalah kita ingin sekarang diselesaikan. Tapi Tuhan bilang belum. Atau Tuhan bilang tidak, tunggu. Nah, ini yang luar biasa, ya. Saya kira kalau kita lihat juga di sini, Pak Is baru mengalami perpisahan dengan ibunya 3 hari, ya Pak Is, ya? Ya. Iya. Berpisah dari ibu kurang lebih 3 hari. Bagaimanalah kita ini sebagai anak terhadap ibu kita, biasanya kita paling sayang, ya. Tempat ngadu, tempat ini. Pak Is bisa kuat, bisa tenang seperti begitu, saya lihat. Karena Pak Is punya pemahaman bahwa di dalam Tuhan segala perkara dapat kutanggung. Di luar Yesus, kita tidak bisa bikin apa-apa. Makanya Paulus kasih ingat, kalau kalian mau diberkati, kalau kalian mau peroleh hikmat, pengetahuan, datang, bersekutu secara pribadi, secara gereja, ataukah di dalam komunitas-komunitas tertentu. Kita bisa saling menguatkan, ya. Jadi tidak perlu kita takut. Kita cari Tuhan, utamakan Tuhan. Semua masalah kita satu persatu Tuhan akan lepaskan. Tidak ada satu orang pun yang luput dari ketidaktaatan. Semua kita, firman Tuhan bilang, semua manusia sudah berbuat dosa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, walaupun dosamu merah seperti kertas, dikatakan akan menjadi putih seperti salju. Artinya apa? Pengampunan setiap saat terbuka bagi mereka yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, saya akhir-akhir ini, kami 3 tahun terakhir inilah kami mengalami
goncangan yang cukup besar. Tapi firman Tuhan keluar, ya, sama teman-teman tertentu kita bisa cerita. Saya bilang begini, tidak ada, Tuhan tidak janjikan kepada kita hanya siang saja, atau hanya malam saja, atau hanya pagi saja. Tapi Tuhan janjikan, aku berikan kalian pagi, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kalau kita ada masalah, kalau kami ada masalah, kami bawa kepada Tuhan, menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan akan ganti dengan damai sejahtera. Makanya Paulus arahkan ke sini. Jangan cari di tempat lain. Cari Tuhan Yesus. Cari firman-Nya. Cari apa yang Dia mau. Nah, itu saya harus lakukan. Harus kita lakukan bersama. Baru keluar kata-kata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepada aku. Itu yang dikatakan di sini, kekayaan. Bukan saja kekayaan rohani, tapi bagi mereka yang belum tahu, ingin kaya. Caranya bagaimana? Dengan berbagai macam cara. Sampai membunuh pun. Ada banyak orang karena mengejar kekayaan, hal itu dilakukan. Dan kita tahu apa yang terjadi. Kalau mereka tidak bertemu, kalau tidak mereka mengaku, tidak menerima Tuhan Yesus, mereka akan mati di dalam neraka. Dan tugas kita, seperti Paulus meneruskan kepada murid-muridnya di Kolose, dan kita sekarang juga meneruskan apa yang Tuhan mau, baik di Kalimantan, baik di Sulawesi Barat, baik itu di NTT, di Sumatera, semua itu kita lakukan karena kita tahu bahwa kita diutus, kita dipanggil Tuhan. Setelah kita diselamatkan, Tuhan mau orang lain juga bisa diselamatkan. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar, tapi marilah kalau kita sudah diselamatkan, carilah Dia. Carilah Tuhan Yesus. Beritakan apa yang Dia mau. Bagikan apa yang Dia mau. Saya belajar bahwa kita memang harus punya belas kasihan terhadap sesama. Dan harus memang kita kunjungi. Kalau kita tidak kunjungi, kita bisa salah dalam menilai hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Dan itu sangat berdampak ya. Mereka bisa menjadi berkat. Oh, itu dampaknya luar biasa. Jadi jangan takut. Kalau dibilang takut, ya sebetulnya saya tidak takut. Tapi karena dengan Tuhan, saya berani katakan bahwa ada Yesus, ada Tuhan. Masalah, pergumulan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menolong. Makanya kita harus hati-hati juga di dalam melayani orang. Jangan sampai kita memvonis, membuli. Kita harus ada dekat. Seperti Tuhan. Kalau kita lihat pengalaman Paulus sebelumnya dalam Filipi, saya ini orang hebat lah kira-kira dikatakan. Saya dari suku Benyamin, disunat pada hari ke-8. Guru dia profesor. Tapi dia bilang begini, apa yang dulu kuanggap hebat, sekarang setelah aku mengenal Kristus, aku menganggap itu semua sampah. Ada banyak teman, saya pakai, dia datang ke Bandung, ke traktor makan, kita bawa jajan. Ada satu katanya yang kurang dari dulu mobilmu nggak pernah baru. Pendeta ini yang bilang, dari dulu mobil tidak pernah baru. Yang baru lah sekali. Saya ketawa saja, saya bilang begini, satu, saya nggak punya garasi. Kedua, saya malas cicil-cicil. Ketiga, saya belajar bahwa bukan mobil yang menjadi kebanggaan saya. Mobil harus bangga kalau saya naik mobil itu. Karena nilainya berubah. Anak Tuhan yang naik. Ya kan? Tapi ada banyak orang Kristen lain. Penampilan dunia nomor satu. Hal-hal rohani tidak selalu berkaitan dengan uang. Teladan kita, sikap-sikap kita, pengorbanan kita, itu menjadi berkat bagi siapa orang yang kita kunjungi. Terus teman-teman di dalam bergereja. Sebab di dalam dialah
tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Saya berada di gereja baptis pertama ini, satu perjuangan yang luar biasa. Saya kira, marilah, Pak Edi suka bilang, Pak Abraham nggak ikut dalam doa, dia semangat sekarang ikut dalam doa, karena luar biasa ya. Semua ada waktu, tapi selagi kita ada waktu ini, jangan sampai terlambat. Ya, saya mau lihat ayah ibu saya sudah nggak ada, tapi bagi bapak ibu yang masih punya orang tua, ada waktu, jangan sampai disia-siakan. Keluarga-keluarga yang belum percaya, jangan kita lewatkan. Saya sama satu adik saya, kami sudah pulih setelah 10 tahun. Doa kami, bagaimana supaya dia datang ke Bandung. Dia datang, ya kita rangkul. Minta maaf, kita rangkul. Dan saling mengunjungi satu sama lain. Oke, saya kira sampai di sini aja dulu. Silakan. Langsung. Saya tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kitab Kolose. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami melalui sharing firman Tuhan dari Bapak Abraham. Kami percaya Tuhan, Kau juga terus boleh membimbing kami, mendidik kami di dalam segala peristiwa. Benar sekali bahwa segala sesuatu yang kami alami itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa, kejadian apapun dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau punya rencana yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Abraham, Ibu Sarah, Tuhan dalam pelayanannya, dalam hidupnya, bersama anak, keluarga besar, dan saudara-saudaranya yang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Mulialah namamu. Kasih setia Tuhan menyertai Bapak Abraham, Ibu Sarah, juga Daniel Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu tercurah atas mereka semua. Dan juga Tuhan yang memberkati kami terus di dalam jam doa ini. Supaya kami terus bersemangat Tuhan. Karena melalui doa kami boleh bertumbuh, melalui doa banyak perkara bahkan mujizat boleh terjadi karena Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.